Halo teman-teman, saya Harry Sultan dan belum pernah merasa sebangga ini pada Australia. Ini momen paling membanggakan bagi saya sebagai orang Australia. Ini mungkin terdengar atau terasa berlebihan, tapi saya tidak tahu. Saat ini, tampaknya ini momen paling membanggakan bagi Australia. Kamu mungkin setuju dengan saya saat melihat ini. Jadi ini adalah polisi New South Wales yang menghentikan Muslim agar tidak menghalangi trotoar dan mengganggu orang lain. Saya perlu memberi kalian sedikit konteks. Seperti yang kalian tahu, Muslim suka berdoa di tempat umum. Mereka menghalangi jalan, mereka menghalangi trotoar. Secara keseluruhan, mereka menjadi gangguan. Dan seperti hal lainnya, mereka bermuka dua. Di satu sisi, mereka berkata, "Hei, lihat, apa salahnya dengan itu? Kami hanya sujud kepada Tuhan, membenturkan kepala ke tanah dan mengangkat pantat ke udara. Apa bahayanya? Itu hanya latihan aman." Sebagai mantan Muslim, kami sudah mencoba memberitahu dunia bahwa ini lebih jahat. Ini bukanlah suatu peristiwa ibadah yang baik dan damai. Tidak, ini adalah pertunjukan kekuatan. Itulah alasan mengapa mereka selalu melakukannya di tempat-tempat umum yang terkenal. Karena mereka sedang membuat pengumuman bahwa, "Hei, lihat, para hamba Allah tengah berdoa di depan istana Buckingham dan Westminster Abbey." Mereka melakukan itu di depan gereja-gereja, mereka melakukan itu di depan kantor-kantor politik seperti Gedung Putih, mereka melakukan itu di Times Square, mereka melakukan itu di depan tempat-tempat umum yang terkenal. Karena itu bukan sekadar tindakan ibadah yang baik dan tidak berbahaya, itu adalah sebuah pernyataan. Dan mereka tahu itu, jadi mereka mencoba melakukannya. Kemarin di Sydney, tapi kali ini entah kenapa kepolisian New South Wales dan pemerintah Australia memutuskan untuk menunjukkan keberanian. Itulah sebabnya saya bangga dengan Australia. Biasanya mereka malah teriak globalisasi intifada, politisi kita pura-pura tidak tahu, padahal ini aksi simpatisan pro-teroris. Mereka bilang, "Kamu lompat," dan Perdana Menteri kita bertanya, "Seberapa tinggi?" Mereka meneriakkan, "Gas Yahudi." Kemudian pemerintah berdalih, tidak cukup bukti untuk menuntut mereka. Mereka bilang, "Habercaba Yah Yahud," yang artinya, "Oh, Yahudi, kami akan melakukan kepada kalian seperti yang Muhammad lakukan di Kheba." Ini sangat menyakitkan bagi orang Yahudi karena Muhammad memperkosa dan menjarah suku Yahudi di Kheba. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. Tapi pemerintah kita sampai saat ini benar-benar diam dan berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Sama seperti yang mereka lakukan di Inggris, Jerman, mungkin tidak terlalu di Jerman, tapi mereka melakukannya di Prancis, hampir di mana-mana. Mereka melakukan itu. Saya tidak tahu kenapa, saya benar-benar tidak tahu kenapa. Mereka bisa lolos begitu saja. Sekarang, izinkan saya memberitahu video yang akan saya putar. Anda pasti terhibur, begitu juga saya. Mari kita mulai. Presiden Israel, Herzog, ditanya pertanyaan ini oleh jurnalis simpatisan pro-Peliwoke. Dengarkan baik-baik. Presiden Herzog berdiri di tempat khidmat ini di mana 15 orang tewas secara sembarangan. Hari ini di Sydney direncanakan aksi protes untuk mengenang 70.000 korban tewas di Gaza, termasuk 20.000 anak. Jadi, Presiden Herzog jelas pergi ke Bondi untuk memberikan penghormatan kepada para korban serangan teror di Bondi yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Tapi bukankah itu luar biasa bahwa para pengunjuk rasa itu memiliki pandangan yang sama dengan para teroris pantai Bondi? Itulah mengapa mereka tidak pantas protes dan hasilnya pun tidak baik untuk mereka. Mari kita dengarkan. Klip ini membuat banyak Islamis dan simpatisan Hamas marah. Bisakah Anda merenungkan apa pesan untuk para pengunjuk rasa? Jika Anda punya. Tentu. Dan pada sebab itu penting bagi saya untuk mengatakan bahwa saya datang ke sini dengan niat baik dan membawa pesan kepada rakyat Australia. Australia dan Israel telah lama menjadi teman dekat dan sekutu. Tentara Australia lah yang membebaskan Tanah Suci sebagai salah satu langkah terbesar menuju terciptanya tanah air bagi bangsa Yahudi. Australia adalah negara pertama yang mengakui Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan telah menjadi sekutu dekat selama bertahun-tahun. Isu Israel juga bipartisan di Australia. Demonstrasi-demonstrasi ini dalam banyak kasus apa yang Anda dengar dan lihat bertujuan untuk merongrong dan meremehkan hak kami. Hak bangsa saya, bangsa yang saya pimpin sebagai kepala negaranya atas keberadaannya sendiri. Dan itu bertentangan dengan apapun yang pernah dikatakan dan dilakukan oleh Australia dan kami tidak mencari perang itu. Pada tanggal 7 Oktober bangsa kami diserang dengan sangat kejam dan orang-orang dibantai, dibunuh, diperkosa, dibakar, dan diculik. Di sini ada keluarga Israel yang berduka, yang berasal dari kibbutz dekat Oz dan datang dari perang untuk menyampaikan belasungkawa. Di sini, di Bondi, tapi juga untuk membuat pernyataan yang jelas dan sebuah pesan, kita semua harus melawan teror bersama-sama. Ya, teror adalah hal yang merusak seluruh ketersediaan perdamaian dan konsep perdamaian di wilayah kita. Seperti biasa, selalu seperti itu dan akan selalu seperti itu, dan karena itu teror tidak dapat diterima dengan cara apapun. Jadi selama 2 tahun, pemerintah kami terus menenangkan orang-orang ini, orang-orang yang sudah meneriakkan genosida di Gaza, bahkan sebelum penindasan Israel dimulai. Mereka tidak peduli, dan sejak awal perang saya sudah katakan hal itu. Orang-orang ini memang tak peduli pada korban. Mau itu 5.000, 10.000, atau 100.000 warga Palestina yang meninggal, yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana menghancurkan negara Israel, mayat-mayat di Gaza. Mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuan, hanya itu. Jadi, orang yang memposting tweet ini yang sebenarnya menjadi viral, ini sangat menyedihkan. Seorang reporter bertanya kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, tentang 70.000 orang yang tewas di Gaza, termasuk 20.000 anak-anak. Dia benar-benar mengabaikannya dan bahkan mencoba membenarkan tanpa rasa penyesalan sama sekali. Sebenarnya, dia tidak mengabaikan. Intinya, dia bilang kami tidak memulai perang, tapi jika kamu mulai, kami pastikan kami yang mengakhirinya. Favo, jangan mulai perang yang tak bisa kamu akhiri. Kehilangan nyawa adalah tragedi, tapi apa yang kamu harapkan dari Israel? Sama seperti Amerika, saat 2 gedung dihancurkan, mereka harus merespons. Saya tidak tahu, mungkin 100.000 orang Afghanistan meninggal, itu menyedihkan. Banyak orang Pakistan berpenampilan mirip, saya juga tewas akibat operasi drone Amerika. Tapi apa yang bisa dilakukan? Kamu tidak memulai perang. Ini bukan soal membunuh warga Gaza atau Palestina. Operasi dan pembalasan ini bertujuan menghancurkan ideologi yang membunuh 1.300 orang Israel dalam sehari. Itulah yang terjadi sekarang. Apakah Israel berhasil atau tidak? Waktu yang akan menjawab. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan Israel karena membalas ideologi yang telah membunuh rakyatnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Manusia selalu bertindak seperti itu sepanjang sejarah. Setiap kali kamu mengusik beruang yang lebih kuat darimu, maka beruang itu pasti akan membalas. Kadang-kadang beruang itu juga kalah. Itu pernah terjadi di sejarah, tapi belum terjadi di kasus ini. Israel menang, Israel menghancurkan Hamas, Hizbullah, Bashar al-Assad, dan dalam waktu dekat kita juga akan memotong kepala ular itu, yaitu rezim Islam. Dan kalian badut tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis, melompat-lompat, dan membuat keributan di negara-negara beradab kami. Tapi tebak, entah kenapa pemerintah Australia sudah cukup sabar. Oke, ini juga merupakan pemerintahan partai buruh yang sangat progresif dan kiri di New South Wales. Tapi entah kenapa memang begitu. Undang-undang ujaran kebencian yang baru disahkan ini tampaknya berpihak pada Yahudi dan umat Muslim mungkin benar bahwa aturan ini bisa digunakan melawan mereka. Saya sudah berpikir bahwa mungkin saya bisa menjadi korban dari undang-undang ini dan mungkin saya sebaiknya tidak terlalu cepat merayakannya. Tapi ternyata pemerintah New South Wales sama sekali tidak menerima hal itu dan para simpatisan terorisme Islamis ini benar-benar panik. Lihat saja ini. Maaf Betty, soal itu aku minta maaf. Lihat, mereka sudah bangun. Oke,
karena dia bersekongkol dengan para bajingan bodoh yang ada di sana untuk membuat kerusuhan. Dan polisi New South Wales sedang menjalankan tugasnya. Ini adalah menjaga hukum dan ketertiban. Ini adalah pengendalian massa. Jadi mereka melakukan itu. Lihat, mereka menunjuk polisi ini dan bilang akan membuatnya terkenal. Mereka juga menempelkan foto-foto mereka di mana-mana. Menurut saya, mereka adalah pahlawan. Lihat wajah mereka. Mereka benar-benar pahlawan. Anda mendapat hormat saya, Pak Polisi, dan foto mereka dipasang di banyak tempat. Mereka menargetkan dan melecehkan orang hanya karena menjalankan tugas. Tapi kita harus membalas dengan cara yang sama, dan kita harus menjadikan orang-orang ini sebagai pahlawan. Orang-orang ini adalah pahlawan. Lihat ini bukan polisi. Jangan sentuh dia. Aku mencintainya. Diam, pulang sana. Pria ini perwira polisi senior, jadi diserang. Lihat saja, lalu boom, bagus sekali. Tidak, itu tidak akan terjadi. Saya bangga jadi orang Australia hari ini. Ini dia, kerja bagus, Australia. Saya belum pernah merasa sebangga ini. Australia telah melakukan banyak hal luar biasa dalam sejarahnya, tapi ini adalah momen yang sangat unik bagi saya. Oke, saya belum selesai. Jadi ini bagian terbaiknya. Jadi mereka mencoba melakukan apa yang paling mereka kuasai. Memblokir alun-alun umum, trotoar, dan jalan sambil menunjukkan kekuatan mereka adalah pernyataan keagamaan dan bukti keberadaan kami di sini. Hamba Allah berada di jantung kaum kafir. Inilah dia. Saya katakan kepada Anda. Ini bukan tindakan doa yang jinak dan tidak berbahaya. Bukan begitu. Ini pernyataan politik. Kami di sini, coba hentikan kami. Tidak ada alasan lain. Namun, polisi New South Wales memutuskan tidak membiarkan itu terjadi. Omong kosong. Saya akan diam dan hanya mendengarkan para badut woke ini. Kebanyakan berkulit putih dan berambut ungu. Orang-orang kulit putih ini tidak tahu Islam, membenci agama, dan sebagian besar ateis atau antiteis. Tapi entah kenapa mereka hanya membenci Kristen dan Yahudi. Mereka berkata, biarkan saja mereka berdoa Islam, agama paling homofobik, misoginis, dan penuh kekerasan di antara semua agama ini. Karena orang-orang ini tidak konsisten, mereka tidak logis, mereka ini bodoh. Tapi hal baiknya adalah polisi New South Wales membuat kita bangga. Lihat ini. Keluar dari sana. Teman-teman, kalian sedang apa? Usir dia. Lihat ini. Lihat pahlawan ini. Boom, minggir dari jalanku. Jalan. Go. Kamu dengar mereka berdoa? Sejak kapan kamu peduli soal doa? Bodoh. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, apa yang sedang kamu lakukan? Singkirkan dia. Keluar dari sana. Mengapa tidak mengubah semua hal soal agama? Jika ini tentang masyarakat adat yang berjuang untuk kebebasan tanah adat mereka, lalu kenapa mereka mengubah semuanya menjadi tentang agama mereka? Alasannya akan saya jelaskan, karena ini tidak terkait dengan masyarakat adat Arab di wilayah itu yang sedang berjuang untuk kebebasan. Bukan, ini perang suci, perang agama mereka, bagian dari eskatologi mereka. Umat Muslim harus memiliki tanah itu, umat Muslim harus menundukkan orang Yahudi, dan mereka harus mendirikan kekhalifahan di sana, serta orang Yahudi harus tinggal di sana sebagai dhimmi, sebagai warga kelas 3, sesuai dengan syariah. Itu saja intinya. Orang-orang woke ini simpatisan teroris pro-Palestina kulit putih,
jadi alat menerapkan syariah. Coba jelaskan agar masuk akal. Sebodoh apa mereka? Mereka benar-benar ikut perang agama umat muslim? Usir saja mereka, aku tidak peduli. Usir mereka. Oh tidak. Aku tidak tahu. Keluar dari sini. Pergi ke tempat lain. Lihat wanita ini, dia masih hidup. Lihat yang ini. Apa pedulimu? Kamu bodoh? Sedang apa kamu? Sedang apa kamu? Lihat, mereka tersenyum, lihat ini, mereka tersenyum. Mereka seperti, ya, kami berhasil. Karena kamu tahu apa tujuan mereka. Tujuan mereka mengagitasi dan memprovokasi pemerintah Australia, dan saya rasa pemerintah juga mengetahuinya. Tapi kami bilang, tegaslah, ambil tindakan tegas, sudah cukup sudah, dan kami tidak peduli. Kita sudah melihat banyak penyusup, termasuk orang-orang dari rezim Islam yang setia dan mengajukan suaka di Australia. Ada begitu banyak orang pro-Palestina, begitu banyak orang pro-Hamas, pro-Hizbullah yang sudah ada di Australia dan mengorganisir aksi-aksi ini. Jadi aksi-aksi ini bukan aksi yang organik. Oke, ini sudah direncanakan. Ikhwanul Muslimin menyebarkan pengaruh ke berbagai tempat. Sementara itu, Hizbut Tahrir baru saja dinyatakan sebagai organisasi teroris di Inggris. Organisasi ini telah lama dianggap teroris di banyak negara. Namun Australia belum memasukkannya sebagai organisasi teroris. Mungkin itu langkah berikutnya, mungkin saja itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini yang mereka inginkan. Keluar. Lihat bagaimana mereka memberitakan. Polisi Australia menangkap pria muslim yang salat di luar. Sulit disaksikan. Tuhan memberkati mereka yang berdiri di antara jamaah salat dan polisi. Tidak, pergi. Hal seperti ini tak akan dibiarkan lagi. Ini mengingatkan saya pada kejadian di India. Karena mereka sudah lama mengalaminya. Mereka juga melakukan itu di India dan di tempat lain. Seperti yang saya bilang, ini unjuk kekuatan. Mereka sengaja menunjukkan, hei, kami di sini, coba hentikan. Mereka puas dengan itu. Mereka merasa sedang menyenangkan Allah mereka, seperti berkata, lihat Allah di dunia yang kejam ini. Seluruh dunia menindas kami, tapi kami tetap teguh dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, berilah kami ganjaran. Lihatlah kesulitan yang sedang kami alami. Itulah mentalitasnya. Mereka sebenarnya sedang menjilat kepada Allah mereka, dan pada saat yang sama mereka menyampaikan pesan politik. Ini ideologi mental, saya bilang. Seperti polisi hero di New South Wales. Kamu juga akan melihat polisi India heroik. Video ini dirilis beberapa tahun lalu. Saya merayakannya karena pada saat itu saya berpikir, kamu tahu, persetan dengan omong kosong woke ini, kita harus mengambil sikap. Untuk pertama kalinya saya mendukung ini, dan juga diserang banyak mantan muslim woke. Lihat ini, dapatkan. Bangun. Apa yang terjadi dengan keteguhanmu sekarang? Kamu baru kena satu tendangan dan kamu langsung, oh oke, biar aku lari, bangun, Hugo, bangun. Mereka terlibat dalam prostitusi. Lihat, umat muslim kini mengelilingi dan menekannya. Dia berkata, hei, apa yang kalian lakukan? Kalian tak bisa menghentikan kami memblokir jalan. Dia pun bilang, wah, tidak, minggir. Polisi menendang, memang begitu. Muslim, video, interlock. Dia berkata, langsung saja dia bilang, hei, lihat, itulah yang mereka lakukan kepada muslim. Lihat, mereka memukulinya. Sejauh yang saya tahu, saya pikir mereka memecat polisi Malang itu. Tapi lihat, itu belum semua. Lihat bagaimana polisi New South Wales menyerang mereka. Mereka mulai berlari, saya punya sudut pandang yang lebih baik. Lihat ini. Ini videonya. Mereka berlari. Lihat,
Mereka berlari, berlari, berlari. Di mana keteguhanmu sekarang, ha? Itu yang mereka butuhkan. Saya bilang, kita harus pakai kekuatan untuk hentikan protes ini. Ini bukan protes. Ini adalah bentuk kesetiaan kepada organisasi teroris seperti Hamas, Hizbullah, dan Islamisme. Kita tidak bisa membiarkan ini, tidak boleh ada tempat untuk perilaku seperti ini. Dan mereka semua harus keluar dari tanah yang dicuri. Itu benar, itu benar. Keluar, lihat propagandanya, tonton ini. Begitu kata mereka. Selama unjuk rasa di Sydney Town Hall Square menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog, petugas polisi Australia menjatuhkan seorang simpatisan teror pro-Palestina ke tanah dan memukulnya berulang kali. Tonton ini. Apa yang tidak mereka tunjukkan padamu? Lihat, dia mencoba menggigitnya. Lihat, dia menggigit di situ benar-benar seperti anjing liar. Dan lihat, dia melawan saat ditangkap, dia tidak memberikan lengan satunya. Bagus sekali. Maaf, semua pengendalian massa. Siapa nama pria itu? P.T. Alex Kuti atau siapa? Apalah namanya. Mereka provokator, keluar untuk buat masalah, tapi saat masalah datang, mereka tak sanggup dan malah menangis. Inilah propaganda yang mereka cari. Di mana Allahmu? Kenapa dia tidak melindunginya? Jadi Dewan Imam Nasional Australia telah menulis dan lihat apa yang mereka katakan. Rekaman terbaru menunjukkan Muslim berdoa di kota saat protes kunjungan Presiden Israel. Mengapa berdoa saat ikut protes? Seperti kita tak boleh adakan konferensi ateis di negara Muslim, kamu juga tak bisa ajarkan agama Kristen atau Yahudi ke Muslim. Di negara Muslim, termasuk yang demokratis seperti Malaysia atau Pakistan, kamu tidak bisa mengajarkan agama Kristen. Kita memberi mereka visa ke negara kita, dan kamu bebas mengajarkan agama pada siapa saja. Dan dalam prosesnya, kita kehilangan banyak orang berambut merah ke Islam. Oke, baiklah. Kita punya kebebasan beragama di sini, tapi sepertinya ini jalan satu arah yang sangat aneh. Jadi kami tahu tujuanmu, perang agama ini. Kamu tidak membodohi siapapun. Dan saya sangat senang bahwa sesuatu yang sudah kami katakan selama bertahun-tahun sekarang mulai masuk lagi ke organisasi-organisasi kami. Ini adalah kemenangan kecil. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar kemenangan atau bukan, tapi ini adalah kemenangan yang baik untuk kita. Kita harus menerimanya, oke? Didorong dan dipaksa pindah oleh polisi saat berdoa sangat mengejutkan, mengganggu, dan tidak dapat diterima. Ini bukan tindakan baik, polisi New South Wales. Kerja bagus, jadi saya membalas dan tweet saya jadi teratas. Mengapa kalian selalu memaksakan agama kalian ke semua hal? Mengapa kalian harus berdoa di jalan? Polisi New South Wales bekerja luar biasa. Semoga ini jadi presiden bagi kepolisian dunia. Saya tidak yakin polisi Mediterania akan pernah menunjukkan keberanian seperti itu, tapi kita semua ingin melihatnya kan? Kita ingin melihat polisi Amerika melakukan hal yang sama, tapi saya ragu itu akan terjadi. Kerja bagus, kami senang, saya sangat senang, luar biasa. Berdiri, pergi sana. Virus pikiran woke menyebar sangat cepat. Lihat orang bodoh ini. Ini adalah seorang aktivis sayap kiri Australia, Rohan Irvin, anti genosida, anti pembersihan etnis, anti apartheid. Dia memasang bendera Palestina di bionya dan membahas konflik Israel-Palestina. Jadi jelas dia tidak tahu apa-apa. Lihat saja. Ini yang dia unggah. Polisi yang menyerang Muslim saat salat harus dieksekusi. Sydney dikendalikan oleh Zionis. Lihat orang bodoh ini. Jadi menurut saya polisi federal Australia harus menangkap dia. Dia teroris domestik, berbahaya, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Inilah tipe orang dari kelompok pro-Palestina ini. Dan Australia sudah cukup. Setiap negara juga sudah cukup. Kebanyakan orang ini menderita gangguan mental, terutama yang kulit putih. Muslim cukup adil, setia pada sesama Muslim, dan menjalankan kewajiban agama, jadi itu masuk akal bagi mereka. Mereka berasal dari budaya yang berbeda, peradaban yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, mereka punya ambisi yang berbeda. Tapi orang-orang bodoh lokal yang sadar sosial ini, mereka menderita gangguan mental. Kerja bagus untuk kepolisian New South Wales.
Kalian mendapat dukungan penuh dari saya dan sebaiknya segera gabung di X untuk menunjukkan dukungan ke mereka. Jadi, bolehkah saya bangga pada Australia? Saya setuju dan akan mengenang momen ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.